Kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mohon berkat hikmat Tuhan hadir di dalam diri kami, agar di dalam kehidupan ini kami boleh menjadi berkat, kami boleh menghadirkan kerajaan Allah di dalam segala segi kehidupan ini. Kami mohon ya Tuhan, sapalah kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, boleh menjadi pendorong yang menghadirkan berkat kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini, diri kami hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memperhatikan dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala tumbuh yang di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberikan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat tahun baru, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam dari Jemaat Gereja Kristen Indonesia Perongan. Pada hari ini kita bersyukur kita boleh mengadakan pertukaran pelayan jemaat dalam lingkup Sinode Gereja Kristen Indonesia wilayah Jawa Tengah. Dari kemarin malam hingga detik ini hujan terus-menerus, disertai angin yang cukup kencang. Kalau tanah diguyur hujan terus-menerus, bisa longsor, terkulai. Kalau tumbuhan di
kasih hujan terus-menerus disertai dengan angin, rontok, terkulai. Padi pun banyak yang gagal panen kalau hujannya itu terus-menerus. Bagi kita yang kondisinya tidak bugar, kalau hujan terus-menerus banyak yang terkena sakit penyakit, radang tenggorokan, ya, flu, batuk-batuk, pilek. Ya, saya sendiri di awal tahun habis pimpin kebaktian tahun baru, perjalanan ke Solo, suara hilang. Padahal tanggal 4 Januari saya harus pimpin kebaktian syukur untuk Yayasan Kematian untuk memulai tahun yang baru dan bersyukur untuk tahun 2013. Belum lagi sore Natal wilayah, besoknya pimpin kebaktian minggu. Wah, kalau suara nggak muncul, repot ya, harus cari pengganti. Tapi puji Tuhan, dalam 2 hari suara muncul. Dalam cuaca yang seperti ini, butuh kebugaran, butuh vitamin, butuh doping untuk tubuh supaya sehat. Ya. Baru hujan begini aja, saya tadi juga tergelincir di depan hotel karena sepatunya licin, ya, terjerambab langsung kena dunia. Puji syukur nggak apa-apa. Kehidupan kita umat manusia acap kali juga diterpa oleh angin, hujan, pencobaan, kesulitan, kesukaran, penderitaan, ajaran-ajaran yang menyesatkan dan membuat kita ini terkulai. Ada banyak orang yang terkulai karena mereka harus menghadapi permasalahan yang tidak mereka pikirkan, tidak mereka bayangkan, tiba-tiba hadir. Hanya kali kehidupan ini misteri, tidak bisa kita prediksi. Hari ini kita bugar, tapi bisa juga terkulai. Tidak sedikit umat Tuhan yang terkulai, merasa Tuhan itu tidak baik, Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak memberikan berkat, Tuhan tidak mau menolong. Beberapa orang mengalami kepahitan. Saudara-saudara, kalau kita membaca Yesaya pasal 42, ada ungkapan buluh yang patah terkulai, sumbu yang pudar nyalanya, menggambarkan situasi kondisi seseorang yang kehilangan harapan. Karena masalah yang menghimpit, seseorang itu bisa pada titik yang paling rendah di dalam hidupnya dan dalam kondisi yang kritis. Ketika tidak ada penguat, tidak ada kuasa yang menegakkan dia bisa patah. Orang yang kehilangan harapan, merasa gagal di dalam hidup, yang memandang masa depannya itu sudah tidak ada lagi, bagaikan bulu yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Kalau tangkai bunga ini patah, mungkin bagian dekorasi melihat juga nggak nyaman, ya, dibantu ditegakkan susah. Lebih baik dipotong aja. Tetapi kalau kita memperhatikan Yesaya pasal 42, hamba Tuhan yang dinubuatkan, dia tidak akan memutuskan buluh yang patah terkulai. Dia tidak akan padamkan sumbu yang sudah pudar nyalanya. Yesus Kristus hadir, hamba Tuhan yang akan menegakkan bulu yang patah terkulai.
dan Dia yang mengobarkan api yang sudah mulai pudar nyalanya. Berjalan bersama dengan Yesus, maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus yang kebetulan kita mungkin patah, kita akan dikuatkan. Kita akan dikobarkan kembali semangat kita. Asal kita juga fokus memandang kepada Yesus Kristus, sumber kekuatan kita, sumber harapan kita. Kepada Dia kita berharap dan bersimpuh. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Beverly Sills. Dia punya sejuta alasan untuk patah dan terkulai. Sekalipun dia punya talent yang luar biasa, dia punya bakat, suara emas yang ada di dalam dirinya, namun tidak diakui oleh dunia. Dia mencoba masuk lingkungan prestisius dari sebuah opera. Dia ditolak, berkali-kali dia ditolak untuk peran yang sebetulnya dengan mudah diperankan oleh dia dengan kualitas suaranya. Namun dia tidak bisa masuk. Kehidupan pribadinya juga penuh dengan tantangan. Dia punya 2 anak yang cacat. Di antaranya sangat terbelakang mentalnya. Ketika dia membeli sebuah rumah di Martha Vineyard, bangunan itu terbakar 2 hari sebelum dia masuk rumah. Coba betapa beratnya kehidupan dia. Bagaimana dia bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Bagaimana dia bisa mengatakan, oh Tuhan, Engkau begitu dekat memperhatikanku, ketika dia harus mengalami semua kesulitan demi kesulitan. Penolakan secara profesional, trauma pribadi, masalah yang bertubi-tubi, merupakan lahan yang cocok buat kegetiran, kepahitan hati, kebencian, kekecewaan terhadap Tuhan. Orang bisa berontak menghadapi situasi yang seperti itu. Namun ketika dia pindah ke Eropa, dia dapat menawan pendengar Eropa yang terkenal selektif. Fakta ini membuat pemimpin yang tadinya menolak mengakui bakatnya, mengakui kebolehannya. Ketika dia diwawancarai, dia mengatakan bertahun-tahun, saya tidak punya pilihan untuk sukses, untuk bahagia dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak kegagalan, banyak kesulitan, namun saya tetap menaruh harapan saya kepada Yesus Kristus. Suatu saat Dia akan memberikan berkat-berkat dalam kehidupan saya. Responnya yang tetap berharap kepada Yesus, respon yang tetap. Respon ini memiliki energi yang positif buat dia dalam menjalani kehidupannya, di dalam melewati lembah kekelaman. Kalau responnya positif, kalau tetap berharap kepada Tuhan, tetap beriman, ini punya kekuatan yang luar biasa di dalam diri anak Tuhan. Namun kalau responnya negatif, kecewa, marah sama Tuhan, mengalami kepahitan, apa yang terjadi? Apakah dia punya kekuatan, semangat yang luar biasa? Enggak. Banyak orang menghadapi permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Ketika dia berontak kepada Tuhan, ketika dia kecewa, kehidupannya semakin hari semakin jauh, semakin terpuruk, hancur. Saudara-saudara, berjalan bersama Tuhan, berjalan dengan iman, walau kehidupan kita tidak seperti yang kita rencanakan, tidak seperti yang kita harapkan. Di situ iman kita diuji, siapapun, saudara maupun saya.
Iman kita diuji ketika segala sesuatu yang ada di dalam benak kita tidak menjadi kenyataan. Ketika anak saya yang pertama masih kecil, ya, sekarang sudah semester 7 di Fakultas Teologi Duta Wacana. Ya, bulan depan dia stase di GKI Malang. Saya lemparkan ke atas, wah tertawa, saya tangkap, ya. Minta lagi, lemparkan ke atas lagi, ya, saya tangkap. Ketika anak dilemparkan ke atas, dia tertawa, ya. Dan nggak takut. Anak yang kedua saya ulang, sama responnya, dia senang, nggak takut ketika dilemparkan orang tuanya, ya, dan kembali dipegang. Anak merasa nyaman bersama dengan orang tuanya, asal orang tuanya berada di dekatnya, nyaman. Saya kira pengalaman yang seperti ini bukan hanya milik saya, Bapak Ibu juga banyak mengalaminya. Ya. Demikian juga ketika kita dilemparkan, seakan-akan kita jauh dari dekapan Bapa kita yang di surga, jauh dari pemeliharaan Dia. Ketika kita tetap beriman, ketika kita dekat dengan Bapa kita yang di surga, maka kita tidak takut. Kita percaya Bapa kita yang di surga tidak akan melepaskan, tidak akan membiarkan anaknya sendirian, tidak akan membiarkan anaknya jatuh tergeletak. Iman seorang anak kepada bapaknya. Seperti iman, seperti anak-anak yang dilemparkan orang tuanya. Percaya. Demikian juga seharusnya anak-anak Tuhan dalam menghadapi kehidupan, dalam segala permasalahan yang membuat kita bagaikan kita ini dilempar ke atas. Tapi kita boleh percaya, Tuhan pasti akan memberikan berkat kepada saudara-saudara. Sudah setahun Glenn menderita penyakit amiotropik lateral sklerosis, penyakit Lou Gehrig. Kekuatan otot dan kemampuan bergerak pelan-pelan memburuk. Ya. Tinggal otak dan iman yang bekerja. Ada saudara seiman kita yang karena kecelakaan juga tidak mampu menggerakkan tubuhnya, yang berjalan hanya otak dan perkataan aja. Menggerakkan jari aja nggak bisa. Sudah dibawa ke Singapura, nggak bisa. Ya. Lumpuh. Ketika mungkin ada benturan ya di otak kecil, mungkin Pak Dokter lebih tahu dari saya, membuat seluruh syaraf motorik kita lumpuh. Glenn mengalami kondisi yang seperti itu, tapi pelan-pelan. Kalau saudara kita yang ada di Jawa Tengah, dia langsung saat itu juga nggak bisa. Padahal sebagai orang yang masih energik, punya semangat, punya banyak kegiatan, harus tiba-tiba terbaring. Nggak bisa apa-apa. Kondisinya luar biasa, tekanan dalam kehidupannya. Penyebab pengobatan penyakit ini belum ditemukan sampai sekarang. Glenn berkata, kami berdoa minta kesembuhan, Allah tidak mengabulkan, tetapi Dia memberkati kami. Saya ingat ketika Mama menderita sakit kanker di usus merambat ke paru-paru, dia minta kesembuhan juga Tuhan nggak sembuhkan. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan dia minta, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan Yesus geleng. Ya. Tuhan cepat panggil aku ke surga. Tuhan Yesus juga geleng. Dia harus menjalani
hari-harinya dengan penyakit kanker. Dan ketika sudah gerogoti paru-paru itu rasanya luar biasa sakitnya, tulang seperti dipotong-potong dengan pisau. Dan itu hanya morfin yang bisa menghilangkan sakit. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan aku damai sejahtera. Kalau Tuhan nggak sembuhkan nggak apa-apa, Tuhan nggak cepat panggil aku ya nggak apa-apa, beri aku damai sejahtera supaya aku bisa menjalani hari-hariku. Dan Tuhan berikan. Saya kira ini yang juga dialami oleh Glenn. Dia dengan Don suaminya dan Max Lucado menyiapkan hari kematian dia. Dia buat liturginya, puji-pujian. Saya juga punya seorang adik dari ayah yang beribadah di Gunung Sari. Dia sudah jauh-jauh hari, beberapa tahun sebelumnya siapkan liturgi kematian. Saya suruh buatkan ya untuk hari kematian dia. Nah, di dalam penderitaan dia berkata, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami yang tidak kami pikirkan, tidak kami bayangkan. Dia memberikan apa yang kami perlukan ketika kami mengalami penderitaan. Dia beri kami damai sejahtera. Bahkan ketika kami lepas kendali, Dia hadir mendampingi kami. Luar biasa kesaksian iman yang disampaikan. Saudara-saudara, hidup ini tidak selalu indah, hidup ini tidak selalu sukses. Ada sebagian orang yang sukses, ada sebagian orang yang mengalami hidup yang indah, bahagia. Tapi ada sebagian orang dan juga banyak orang menghadapi kesulitan, penderitaan, pergumulan dalam hidup mereka. Baik itu berkaitan dengan keluarga, anak-anak, pasangan hidup, tekanan ekonomi, sakit penyakit, maupun apapun. Kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi hidup yang tidak selalu indah, realita yang ada memang seperti ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Dia tidak akan memutuskan buluh yang patah terkulai. Dia tidak akan memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Tidak. Dia akan menegakkan. Dia akan mengobarkan. Seperti yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka menghadapi pergumulan yang luar biasa. Mesias hadir. Tuhan hadir. Ketika kita dilempar ke atas, hidup kita syarat dengan masalah. Kita seakan-akan terlepas dari tangan Tuhan Yesus. Yang dibutuhkan hanya iman. Iman dan tetap beriman. Tetap berharap meskipun saudara tidak melihat apa yang ada di depan saudara. Meskipun saudara tidak melihat jalan keluar, tetap percaya, tetap beriman. Tuhan itu baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak kali kehidupan ini menghadapkan kita pada situasi yang seperti itu. Kita harus menambah iman kita kepada Yesus agar kita tidak jatuh tergeletak. Kita percaya Tuhan yang akan menopang kita. Ketiga, saudara-saudara, Tuhan memanggil saudara untuk menjadi berkat. Kalau kita memperhatikan Yesaya 42, ayat yang pertama, lihat,
itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Dengan setia dia menyatakan hukum. Hamba Allah yang dinubuatkan oleh Yesaya datang untuk menegakkan dan memberikan pengharapan. Yesus Kristus adalah hamba Allah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia datang dengan roh Allah yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang patah terkulai, yang kehilangan nyalanya, yang pudar karena segala permasalahan yang dihadapi. Karena dosa-dosa yang menghimpit, Tuhan memberikan keselamatan. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9 menubuatkan Mesias Yesus Kristus, hamba Tuhan yang sudah ditaruh rohnya, kedatangan Mesias ke dalam dunia yang dinubuatkan oleh Yesaya, memberitahukan siapa dia dan apa misinya, menegakkan bulu yang patah terkulai dan memberikan harapan bagi setiap orang yang mendambakannya. Hamba Tuhan yang dinubuatkan adalah Yesus Kristus. Bukan hanya dia yang harus menegakkan bulu yang patah terkulai, maupun mengobarkan semangat yang kepada sumbu yang pudar nyalanya. Bukan hanya Yesus, tetapi juga saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus. Saudara semua adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk menegakkan bulu yang patah terkulai dan sumbu yang sudah pudar nyalanya, yang menghadapi tekanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Yesus Kristus hamba Tuhan melayani dengan belas kasihan. Dia memberlakukan keadilan berdasarkan kebenaran. Dia tidak berteriak maupun menyaringkan suaranya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga tidak berteriak dan tidak menyaringkan suara kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak berteriak, menggembor-gemborkan keadaan kita. Dan kita tidak patah terkulai, karena kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu meminta minyak dari Tuhan, agar memenuhi hati kita, spiritualitas kita, sebagai kekuatan kita untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang bagaikan bulu yang patah terkulai karena kesusahan hidup, karena problem rumah tangga, karena sakit penyakit, sampai putus harap, sudah nggak bisa berdoa, juga karena bencana alam. Beberapa saudara kita di Sulawesi, Sumatera, ya, menghadapi bencana alam yang lumayan panjang, Bapak Ibu. Roka tenda itu sudah berapa bulan yang lalu di Sulawesi, di dekat Soe, ya, di daerah ya, di NTT, Nusa Tenggara, ya. Lalu juga di Sulawesi Mamasa, bagian desa Kesapu, kena banjir bandang. Kalau yang di Kabanjai, Sinabung, erupsi yang berkepanjangan ini dari radius 5 menjadi 7 dan juga meluas. Kita bisa bayangkan orang-orang yang ada di dalam pengungsian
selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, meskipun ada nasi bungkus atau makanan yang disediakan, tentu mereka lebih memilih di rumah sendiri, ada aktivitas. Kalau yang di Rokat Tenda, di pengungsi di daerah sana, kita bersama dengan Yakum Emergency Unit YU memberikan bantuan selain segala material yang dibutuhkan. Saudara-saudara kita di pengungsian, kita kasih bantuan benang dengan alat pemintalnya, supaya ketika mereka dalam pengungsian itu bisa membuat tenunan. Lalu hasil tenunan mereka kita beli dan akan kita bagikan kepada gereja-gereja yang memberikan bantuan juga. Hasil tenunan mereka. Ya. Itu yang di Rokat Tenda. Kalau yang Sinabung kita kemarin juga memberikan perhatian melalui GPKP Kabanjai. Paling tidak itu juga memberikan keringanan beban atas apa yang mereka alami. Orang-orang yang ada di dalam pengungsian, mereka juga bisa bagaikan bulu yang patah terkulai. Apalagi kalau rumahnya habis, ya, mereka kehilangan pekerjaan, mereka nggak bisa apa-apa. Butuh orang-orang yang memberikan pengharapan, kekuatan kepada mereka. Mungkin juga saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Tekanan hidup zaman sekarang ini luar biasa. Ya. Barang-barang naik, penghasilan tetap. Repot ya, harga kebutuhan pokok naik, dia jual dinaikkan nggak bisa, otomatis penghasilannya merosot. Bisa makan 2 kali aja puji Tuhan. Banyak orang mengalami hal yang seperti itu. Kemiskinan meningkat luar biasa di tahun 2014 ini. Nah. Sebab itu kalau gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk menegakkan bulu yang patah terkulai, sumbu yang pudar nyalanya, ini luar biasa akan menjadi berkat bagi Indonesia. Krisis yang ada di bumi Indonesia ini memang ancaman buat kita, tapi juga tantangan, kesempatan buat setiap kita untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan, untuk menghadirkan keselamatan buat orang-orang yang ada. Suatu saat orang yang bernama Christy Craig dan suaminya sedang tidur. Tiba-tiba tengah malam terdengar suara telepon berdering. Christy bangun, dia angkat gagang teleponnya, berkata, "Halo." Seberang sana orang yang bertelepon berkata, Mama, apa? Christy tahu, wah ini salah sambung nih. Dia nggak punya anak perempuan, ada seorang anak perempuan malam-malam telepon. Ya. Kalau kita yang dapat telepon salah sambung gimana? Salah sambung, mungkin bisa juga gitu ya. Telepon lagi, sudah diberitahu salah sambung. Kadang-kala kita juga bisa seperti itu ya. Christy enggak? Dia dengarkan, ada apa? Nah, siapa yang telepon? Ini aku Mama. Mama, aku tahu ini sudah larut malam, ganggu. Aku minta Mama enggak usah berkata-kata, enggak usah tanya apa-apa, cukup dengarkan aku. Aku mau ngaku mah, aku ini sedang mabuk. Aku memang sudah jahat sama Mama, aku sudah bersalah. Aku lari dari rumah, membuat Mama sedih. Sambil menangis perempuan itu.
"Mah, aku takut sekali. Aku ingin pulang tapi aku takut karena aku sudah melukai hati Mama. Tapi aku juga nggak ingin mati di sini. Mah, ya, aku hamil." Lalu Kristi mendengarkan lagi, "Ya, Mama, jangan marah ya, Mah." Kemudian dia mendengarkan dengan hati, dengan penuh empati. Lalu dia berkata, "Anakku, kamu nggak usah takut. Kamu pulang, segera pulang. Mama tunggu di rumah." Saudara-saudara, jawaban yang dia lontarkan penuh dengan empati, penuh dengan kasih dan penguatan. Dan betul, ternyata anak itu segera pulang. Walaupun yang menjawab itu bukan mamahnya, ya. Salah sambung. Tapi dia ingin agar anak perempuan yang sudah salah jalan itu, yang sudah berdosa, yang sudah tidak karuan, mau kembali ke rumah, tidak takut untuk mengakui segala kesalahan, kekurangannya, dan balik rumahnya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita ada banyak orang yang menghadapi persoalan, yang membutuhkan kepedulian, yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan kehadiran kita, yang membutuhkan empati kita, yang membutuhkan telinga kita. Walaupun mungkin kita tidak bisa berkata-kata banyak, memberikan nasihat, memberikan konseling, tapi banyak dari mereka yang hanya butuh didengarkan, agar beban hidupnya itu berkurang, agar dia juga mendapatkan kekuatan. Mungkin kita tidak bisa memberikan nasihat, tetapi kalau saudara memberikan telinga dan hati dan doa, saya kira akan berdampak luar biasa dalam kehidupan saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang menegakkan buluh yang patah terkulai, mereka yang kehilangan harapan, mereka yang membutuhkan topangan. Biarlah kita boleh hadir untuk mendatangkan berkat, menguatkan mereka, menghadirkan berkat dan keselamatan. Keselamatan bukan hanya hidup kekal di dunia sana, tetapi juga di bumi di sini. Kita harus menghadirkan keselamatan kerajaan Allah di bumi ini melalui karya kita, melalui kehadiran kita, agar mereka yang tidak mengenal Yesus merasakan kasih Yesus, agar mereka yang tidak merasakan kemurahan Allah merasakan melalui saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara.